kami dari Jeruk 1 kilo akan mempresentasikan hasil dari pen testing kami dengan web DVWA atau Dev Vulnerable Web Application. dengan kami Amalia Suciati, Anissa Febriana. Farhan Aryo Pangestu. Bintang Rizky Pasar. Sani Aksan. Cekidat. Oke, pertama di sini kita akan mencoba untuk penetrasi web XSS Reflected, di mana XSS ini merupakan serangan yang melakukan injeksi script seperti JavaScript dan terkadang HTML. Kemudian XSS Reflected hanya menampilkan apa saja teks yang dimasukkan di dalam from inputan dan sifatnya itu hanya temporary. Oke, langsung saja di sini langkah-langkahnya. Pertama kita masuk ke navigasi halaman XSS Reflected. Kemudian di sini langkah pertama itu kita melakukan eksploitasi kerentanan pada level low. Di sini kita langsung saja masuk ke pilot XSS di mana menampilkan atau kita ketik script sebagai berikut dengan berisi itu JavaScript yang menampilkan pesan hack menggunakan fungsi alert. Oke, setelah kita memasukkan script itu, hasilnya adalah fungsi alert akan menampilkan jendela pop-up seperti gambar berikut dan akan menampilkan kalimat hacked. Ya, dapat dilihat di sini akan menampilkan kalimat hacked. Kemudian di source code ini tidak ada validasi atau filterisasi input. Jadi apa yang didapat pada get akan ditampilkan langsung pada output dengan sintak yang seperti ini. Kemudian kesimpulan dari level low ini menunjukkan bahwa aplikasi web memiliki kerentanan reflected XSS. Kemudian kerentanan ini bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk menyisipkan skrip berbahaya yang dapat mencuri data pengguna, mengubah tampilan halaman atau melakukan tindakan berbahaya lainnya. Kemudian selanjutnya ini masuk ke security medium atau level medium. Pertama, tentunya kita mengubah terlebih dahulu DVWA security menjadi level medium ya, dengan mengakses webnya. Yang pertama ini kita masuk ke pilot XSS dengan input berupa script seperti ini. Dengan script ini merupakan JavaScript dengan fungsi array, di mana hasil yang ditampilkan itu nantinya merupakan DVA menerapkan sanitasi dasar untuk memitigasi serangan XSS. Di sini kita memasukkan script JavaScript dengan fungsi alert. Nah, di sini hasilnya terlihat bahwa script tidak dieksekusi. Ini yang membedakan level security low dan medium. Sepertinya terdapat filterisasi agar script JavaScript ini tidak dapat dieksekusi. Selanjutnya kami juga melakukan percobaan merubah script yang tadinya ini menggunakan huruf kecil, ini kita rubah menjadi huruf besar seperti ini. Kemudian dilihat ini di source code ini kita bisa melihat pada bagian input ada strl replace yang bersifat case sensitif, di mana huruf besar dan kecil ini diartikan berbeda, sehingga kita bisa mengubah huruf besar dan kecil pada tag script untuk mengeksekusi script JavaScript. Jadi dapat disimpulkan adanya filterisasi di bagian backend, namun filterisasi ini tidak efisien karena kita masih dapat menggunakan huruf besar dan kecil untuk mengeksekusinya. Dan selanjutnya kita ke security hack di level hack
ini di DVWA. Di percobaan ini kita mencoba menggunakan cross-site scripting cheat sheet. Tampilannya seperti ini. Yang pertama kita pilih tag image img, kemudian pilih event ini, kita mencoba pilih event on error. Nah, di sini kita sudah mencoba memilih ini, terus kita tinggal mengcopy script ini dan kita masukkan ke DVWA-nya. Di sini kita menggantikan script yang tadi kita kopikan. Yang tadi ini satu, kita gantikan dengan kalimat SCBoy. Terus di payload ini hampir sama dengan yang pertama, tetapi teks dalam fungsi read diganti menjadi SCBoy. Nah, setelah kita memasukkan, ini ada tampilan afternya. Setelah kode script ini dimasukkan, aplikasi tidak memproses input tersebut dengan aman, sehingga atribut on error dijalankan oleh browser. Kemudian ini juga menampilkan pop-up muncul dengan teks SCBoy setelah memasukkan payload script yang tadi setelah diganti. Ya, kesimpulannya di sini kerentanan ini membuktikan bahwa aplikasi tidak memvalidasi dan tidak mengescape input sebelum merendernya di halaman HTML. Oke, selanjutnya dari kelompok kami kita menyelesaikan XSS Store atau cross-site scripting. Nah, jadi di XSS ini dia lebih berfokus kepada inputan user ya, inputan yang berbahaya seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah security yang kita set dengan low. Pertamanya, nah di sini ada dua kolom ya, nama dan juga pesan. Di sini kita memasukkan namanya jeruk 1 kilo atau nama kelompok kami. Selanjutnya kita memberikan message itu menggunakan script dan alert, sehingga kita bisa tahu kalau bisa script ini ternyata dieksekusi atau tidak. Dan pada bagian security law, ternyata ketika kita memasukkan script ini di dalam message, hasilnya dia keluar sebagai alert ya, bukan sebagai string. Nah, selanjutnya kita inspect elemen dan kita bisa lihat di sini di bagian div bagian sini ya, name dan message itu di bagian bawah ada script alert hack by jeruk 1 kilo. Jadi ininya itu terbaca sebagai suatu script. Selanjutnya, nah ini adalah yang kita cek melalui view source-nya. Di sini bisa dilihat ya message dan name-nya. Ternyata dia tidak ada filterisasi untuk menolak string-string yang aneh dalam pesan-pesannya. Di sini seperti biasa ya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam security dengan level yang medium. Jadi di medium ini yang pertama dilakukan, kita melihat view source-nya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya ya dari yang ini. Ini belum ada sanitasinya atau belum ada filterisasinya. Dan di bagian sini dia ada filterisasi di sini. Ada di dalam message dia HTML special karakter. Jadi dia nggak akan mengeksekusi HTML karakter ya, tag-tag di HTML. Namun di sini di bagian nama dia itu hanya mereplace text script dengan kosong seperti itu. Nah, di sini kita indikasikan kalau misal replacean ini dia tidak case sensitif. Jadi kita akan mencoba dengan mengubah huruf depannya S ini menjadi huruf yang lebih besar. Nah, di name ini juga yang ditolak hanya ini script aja. Saja kita coba di sini. Nah, karena ternyata di namanya dia dibatasi untuk 10 karakter. Jadi kita inspect elemen dan juga kita ganti di sini menjadi di sini max length-nya kan tadinya 10. Lanjut kita ubah menjadi 50 sehingga bisa kita masukkan script seperti ini. Di sini kita memasukkan scriptnya alert hack by jeruk 1 kilo. Dan ya, setelah kita sign guestbook, ternyata hal ini masih salah ya. Jadi nggak keluar alertnya karena di sini kita masih mencoba untuk script yang benar seperti ini tanpa pengubahan karakter kapital atau tidak. Kemudian kita coba di sini mengulang lagi menjadi 50 dan
di sini kita ubah scriptnya X menjadi besar dan ternyata berhasil keluar alertnya atau pop-up-nya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada di security yang kita set dengan nilai high. Nah, di security high kita juga melihat di bagian view source-nya. Nah, di sini untuk message-nya masih sama ya, seperti ini sanitasinya. Tapi di bagian sanitasi nama ini dia ada break replace dan bla bla bla. Jadi ini fungsi ini tuh untuk mencari pola regex-nya. Jadi dia akan mencari script seperti ini dan mengubahnya menjadi kosong seperti ini. Oke, selanjutnya kita mencoba dengan script yang tadi awalnya. Tapi ternyata, nah ini namanya menjadi hanya tanda kurung tutup saja, sehingga sebelumnya ini dihapus semuanya seperti itu, diganti menjadi kosong seperti ini. Selanjutnya kita memerlukan bantuan dari XSS cheat sheet. Jadi di sini kita fokusnya ke tag IMG dan juga on error. Dan dengan browsernya itu kita pakai Chrome. Nah, setelah kita menemukan ini script tag HTML-nya, selanjutnya kita mencoba inject ke bagian namanya ya. Nah, ketika kita mencoba injekkan hasil tadi ini, ternyata dia berhasil. Sehingga source tag dari IMG ini tidak terhitung sebagai pengecualian di sini. Seperti itu mungkin dari XSS Store, dan mungkin kesimpulannya XSS ini cukup berbahaya ya, karena ini mempengaruhi kinerja sistem. Karena berdasarkan inputan user, apabila user tiba-tiba memberikan script-script yang berbahaya, ini bisa mempengaruhi dari kinerja suatu websitenya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah XSS DOM. Nah, masih seperti sebelumnya, masih pada ranahnya XSS. Nah, pada XSS DOM ini adalah serangan yang memanfaatkan inputan JavaScript DOM pada suatu website. Pada XSS berfokus pada penetrasi yang ada pada bagian link URL atau alamat dari website tersebut. Nah, yang pertama kami melakukan percobaan pada level security yang low. Nah, pada defaultnya di sini ketika kita memilih sebuah option akan langsung dimasukkan ke dalam URL pada website tersebut. Nah, kerentanan tersebut terdapat pada tag script yang terdapat di dalamnya. Yaitu inputan dari URL akan langsung diproses dan didecode oleh script tersebut tanpa validasi atau sanitasi yang memadai. Nah, dengan mengganti input URL menjadi menambahkan script seperti ini, nah nanti dia akan langsung menampilkan alert seperti yang dimasukkan dalam script. Kemudian nilai option yang terlihat dalam script merupakan hasil dari encoding dari input URL. Nah, setelah didecode oleh script, inputan tersebut menjadi bagian dari code script yang akhirnya dijalankan sebagai perintah JavaScript yang akan menciptakan sebuah celah keamanan yang bisa diakali oleh pengguna. Oke, selanjutnya untuk security yang medium. Nah, untuk security yang medium ini sudah ada sedikit antisipasi dari sistemnya, yaitu dengan menambahkan default. Nah, pada bagian percabangan yang kedua, terdapat script yang menunjukkan bahwa apabila pada link URL diberi script seperti ini, maka akan otomatis mengembalikan settingan defaultnya ke English. Nah, seperti ini kodenya. Nah, dia jika ada script akan dikembalikan ke Inggris. Nah, setelah dilakukan uji coba menambahkan script seperti yang ada pada security law, link akan otomatis menjadi default English kembali dan tidak ada perubahan. Nah, karena menggunakan cara yang tadi tidak berhasil, maka digunakan cara lain, yaitu dengan mencari dokumentasi bagaimana cara untuk menginjek security medium pada XSS DOM. Nah, di sini menggunakan bantuan dari cross-site scripting cheat sheet. Nah, seperti sebelumnya di sini masih menggunakan tag IMG dan on error. Nah, scriptnya akan muncul di bawahnya seperti ini. Nah, nanti script ini tinggal dimasukkan ke dalam
URL pada website tersebut. Nah, setelah dicoba ternyata dia masih belum berhasil karena fungsinya masih berada di dalam tag select. Nah, untuk mengatasi itu harus menambahkan penutup tag select terlebih dahulu sebelum scriptnya. Nah, setelah ditambahkan tag select seperti yang terdapat pada URL di sini, maka akan berhasil menampilkan alert seperti yang diinginkan. Nah, di source code-nya dapat terlihat. Nah, di sini tag select-nya ditutup, kemudian baru menjalankan fungsi alert-nya. Nah, selanjutnya di security yang high, di sini dalam script terdapat daftar bahasa yang diperbolehkan. Nah, apabila input bahasa tidak sesuai seperti yang ada di list, maka otomatis akan menggunakan bahasa defaultnya, yaitu diset ke bahasa Inggris. Nah, di sini diperlihatkan bahasa-bahasanya. Jika tidak ada dari bahasa ini akan dikembalikan ke defaultnya, yaitu bahasa Inggris. Nah, setelah dilakukan analisa dan dilakukan penambahan tanda hashtag sebelum script, karena script setelah tanda hashtag tidak akan dieksekusi di dalam backend, sehingga script tersebut akan langsung dieksekusi di webnya. Nah, maka akan langsung menampilkan alert seperti yang ada pada script setelah tanda hashtag. Oke, kita lanjut ke brute force, di mana di sini ada security low, security medium, dan high. Pada saat ini kita masuk ke security low terlebih dahulu. Jika dilihat di sini, jikalau dimasukkan username-nya admin dan password-nya itu password, maka dia loginnya sama dengan login. Nah, di sini didapatkan dari logcode originalnya, ya view source code, di mana dia langsung nge-get password dan md5 serta username-nya juga ditambahkan di bagian get. Di sini tidak bagus dalam penerapannya karena end user itu dapat melihat admin password yang dimasukkan begitu. Karena ini tidak bagus untuk penerapan lebih lanjut. Oleh karena itu di sini simpulannya membuat SQL injection untuk pencegahan SQL injection, di mana menggunakan prepare statement dengan query yang berparameter. Contohnya bagaimana? Contohnya itu seperti filter seperti ini. Terus password security, di mana di sini menggunakan bcrypt untuk hash password lebih baru daripada MD5 begitu untuk validasi passwordnya. Di sini menggunakan password bcrypt. Dan selanjutnya itu input validasi dan sanitasi. Di sini tuh sanitasi input user untuk mencegah XSS dan serangan injeksi yang lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu terdapat XSS yang lainnya juga. Dan ini untuk mencegah XSS tersebut. Dan selanjutnya itu terhadap error handling. Ini menggunakan log database error dibanding mengekspos ke user. Dalam sebelumnya ini query-nya itu mengekspos ke user, di mana input baruannya di sini dalam prepare bind SQL statement dan tidak diekspos ke user gitu. Kita lanjutkan ke security medium, di mana di sini security medium dalam brute force ketika username sama dengan admin dan password sama dengan password, di sini masih sama, itu ditampilkan ke end user. Di sini penerapan yang tidak baik. Oleh karena itu bisa dilihat juga dalam medium kodenya. Di sini walaupun sudah disanitasi untuk inputan usernya dan juga sudah disanitasi inputan password dan juga menggunakan MD5, di sini masih kurang. Dan juga query yang sudah disediakan begitu langsung ke resultnya bagaimana. Dalam kode original ini bisa diringkas atau bisa ditambahkan lagi penerapan security-nya seperti SQL terhadap SQL injection, hashing kata sandi menggunakan bcrypt, terus perlindungan XSS seperti sebelumnya juga sama, terus penyimpanan kata sandi yang aman, metode HTTP-nya sebelumnya di sini menggunakan get. Kalau dilihat pada link di sini tertera admin dan passwordnya apa gitu. Jadi lebih baiknya menggunakan metode POST begitu.
agar tidak ditampilkan ke dalam webnya atau ditampilkan ke end usernya, walaupun end usernya sendiri yang menginputkannya. Penanganan kesalahan seperti mencatat kesalahan alih-alih menampilkannya kepada user, jadi mencatatnya itu dalam backend dan menampilkannya dalam tipe yang dapat dipahami oleh manusia begitu. Terus manajemen sesi di sini menggunakan session juga dari PHP, juga sama seperti pada medium code refactornya gitu. Di sini menggunakan SQL statement untuk di prepare terlebih dahulu, dan selanjutnya itu di result langsung ke verify passwordnya. Di sini menggunakan session, kalau bisa dilihat seperti pada code ini. Oke. Kita masuk ke security hike, di mana di sini bisa lebih bagus gitu ya, menggunakan user token, di mana di sini user tokennya itu di hash. Oke, kita lanjut ke security hike, di mana di sini untuk inputannya masih sama, user menginputkan username dan password, di mana nanti dalam link webnya di sini ditampilkan tetap username sama dengan admin, password sama dengan password. Seperti yang kita tahu, ini kurang baik ya untuk penerapannya. Jadi kita bisa menggunakan metode HTTP-nya POST. Dan selanjutnya penerapan dari security hike ini menggunakan user token, di mana di sini didapatkan dari session token dari si index PHP gitu. Nah, ini untuk apa? Untuk mencegah CSRF token, di mana pengulangan dari inputan user yang berulang kali seperti brute force. Pada dasarnya itu penginputan hal yang sama pada form yang sama dilakukan berulang kali. Jadi di sini user token untuk membedakan inputan-inputan yang pada form tersebut gitu. Jadi penerapan check token ini sudah bagus, jadi tetap digunakan. Terus sanitasi user input di sini masih penerapan yang sebelumnya gitu, masih kode yang dari DVW langsung. Terus triple access ini juga penerapan yang sudah bagus gitu, karena security-nya juga bisa kita ketahui ini security hike ya. Oke, di sini hanya sedikit saja sih, seperti SQL injection juga penerapan query yang diparameterkan seperti tadi. Ini kita tetap tambahkan karena penggunaannya itu sangat baik juga untuk perihal SQL injection. Terus hash di sini bisa pakai password hash atau password verify juga untuk mengganti MD5 gitu. Terus proteksi anti CSRF ini bagus, tetap diterapkan gitu dalam refactor code-nya. Terus juga ada keamanan sesi. Ya tadi manajemen sesi, penanganan sesi sebagainya gitu. Terus penanganan kesalahan kayak pemaparan dari si SQL-nya bagaimana begitu, terus ditampilkannya bagaimana ke dalam end user. Terus selanjutnya juga keamanan data yang beralih ke $_post ini, karena ini juga baik bagi si formulir ketika kita login gitu, dan sanitasinya juga bagus. Jadi hanya menambahkan seperti itu saja gitu. Prepare bisa dilihat di sini, fetch, terus verify. Di sini ada verify passwordnya juga terhadap session pada saat ini juga. Dan violet akan menampilkan apa, violet login juga akan menampilkan apa. Ini agar dapat mudah dibaca oleh user. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian file upload. Nah, pada percobaan kali ini kita mencoba untuk memasukkan file yang berfungsi untuk mengetahui informasi dari PHP yang digunakan. Nah, yang pertama itu kita ngelihat dari source-nya. Di sini tidak terdapat validasi terhadap file yang diupload oleh user, seperti pengecekan apakah filenya berbentuk PDF, docs, dan lainnya. Nah, ini adalah bentuk dari isi file yang kita masukkan. Lalu setelah dimasukkan,
terlihat di mana letak dari file yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita coba masukkan URL-nya atau alamat dari file yang kita masukkan tadi, dan dengan itu kita bisa melihat dari informasi PHP yang sedang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke SQL injection. Nah, pada SQL injection ini kita fokusnya buat mencari password dari user yang sudah ada. Di sini kita punya 5 user yang bakalan kita cari passwordnya. Untuk langkah pertama, kita masuk ke bagian view source. Nah, di dalam view source ini kita lihat dari code-nya itu bakalan bisa menampilkan first name dan last name-nya. Nah, setelah itu kita coba cari tahu dari ID yang pertama sampai yang kelima itu namanya apa gitu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian phpMyAdmin atau kita masuk ke SQL-nya. Di sini kita membutuhkan query yang ada di bagian view source tadi. Di sini kita ambil yang select first name, last name from user where user ID. Nah, kita masukkan query-nya, lalu kita tambahkan bagian union select password first name from user. Nah, setelah dijalankan, di sini bakalan kita dapat hash dari password yang dimiliki oleh setiap user. Lalu kita melakukan decrypt terhadap hash dari passwordnya tadi. Di sini kita tinggal memasukkan hash dari passwordnya tadi, lalu dilakukan decrypt dengan metode MD5. Di sini kita dapat langsung melihat hasilnya. Nah, seperti itu untuk melakukan SQL injection, khususnya untuk mencari tahu password dari user. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.